bisa menang mas pakai itu? Ya ini syariat aja. Kalau misalkan yakin ya biasanya yakin menang. Biasanya yakin menang. Biasanya menang mas ya? Iya bisa menang, tapi kita lihat aja nanti. Turnamen futsal dan air sakti dari dukun. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu ya. Subscribe Kang Suparman. Sepak bola Indonesia tidak lekang dari peran dukun, bahkan di turnamen yang mempertandingkan kelompok umur pun ada campur tangan orang pintar praktek perdukunan di lapangan sepak bola atau futsal. Beraneka ragam caranya, ada motif-motif lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, misalkan saja menaruh handuk basah di jaring gawang. Handuk kecil ini tentu saja sudah dihius-hius oleh dukun. Agar gawang tidak mudah kebobolan, ada pula handuk basah yang telah diusap-usapkan di kepala seluruh pemain, supaya mereka tidak lelah dan berani beradu badan. Dan yang sering dipraktekkan juga adalah meminumkan air ke semua pemain. Biasanya air dari Mbah Dukun ditaruh dalam botol besar minuman kemasan setiap akan bertanding dalam satu turnamen. Corak lain adalah menebarkan garam dari Mbah Dukun digenggam oleh kapten tim atau siapapun yang bersedia. Biasanya kiper lalu ditebar-tebarkan di lapangan saat dua kubu pemanasan. Kaki si pembawa garam pura-pura serius melakukan peregangan, tapi telapak sibuk mengibas-ngibaskan garam tersebut. Kita bisa memprediksi penebaran garam ini dimaksudkan agar tim lawan lemas atau salah tingkah saat menguasai bola, sehingga sulit bagi mereka mencetak gol. Pertanyaannya adalah, bagaimana bila kubu lawan juga membawa jimat atau mengusung dukun? Kata beberapa pemain, tergantung keampuhan sang dukun juga tergantung domisili dari daerah asal, maka konon kesaktiannya berkurang. Lantaran dukun tidak boleh menyeberang sungai, apalagi laut menuju lokasi turnamen. Itu sebabnya beberapa pelatih yang pernah bilang, sebaiknya dukun dicari di kota tempat turnamen digelar. Praktek perdukunan di kalangan sepak bola di negeri ini tentu saja tidak melibatkan seluruh klub bola atau futsal. Banyak klub bola atau futsal yang lebih mengutamakan keahlian pemain maupun teknik atau taktik pelatih. Tak ada satupun dukun di dunia ini yang bisa mencetak Lionel Messi. Artinya, semua tergantung pemain dan pelatih untuk memenangkan suatu pertandingan bola. Jadi, bukan dari air sakti dari dukun ya. Mari kita simak pengakuan salah satu pelatih klub bola atau futsal yang tidak mau disebut identitasnya. Mas, itu air apa mas? Ini tadi air jampi-jampi dari Mbah Dukun. Emang yakin bisa menang mas pakai itu? Ya ini syariat aja. Kalau misalkan yakin ya biasanya yakin menang. Biasanya menang mas ya? Iya bisa menang, tapi kita lihat aja nanti. Soalnya sudah biasa mas ya. Udah biasa saya, iya. Kalau main futsal atau sepak bola itu biasanya menggunakan air yang dari campe-campe atau air dari dukun ya? Mantra lah. Mantra. Tapi yakin mas itu mas? Yakin. Tapi menurut saya itu air hanya sugesti mas. Jadi yang menentukan kemenangan itu dari pemain sendiri. Kalau mainnya bagus tentunya akan menang. Tapi kalau mainnya jelek pastinya akan kalah. Gimana mas tuh menurut? Soalnya saya tiap main tuh langsung ke tempat situ minta mantra-mantra gitu. Mantra-mantra. Kasih kemenangan. Oh ya, yakin ya menang ya? Iya menang yakin. Yakin ya. Coba kita nanti lihat hasil akhirnya mas ya. Hasil akhirnya. Oke. Ini pemain dari mana mas? Ini pemain dari cabutan semua. Cabutan dari Tarkam lah. dari tim Tangerang mas ya? Tangerang ya? Iya. Tangerang. Kampung. Oh ya. Pemain terbaik dari kampungnya masing-masing. Nah, ini biasanya air yang sudah diisi. Nggak tahu mas ini ya yang isi ya? Nggak tahu ini yang isi apa. Pokoknya diginiin mas, diginiin. Gitu di mantra-mantra gitu jampi-jampi. Iya pasti menang ya. Oke kita lihat nanti mas ya. Oke. Pertandingan sudah dimulai dan kita lihat pemain dari sang pelatih memang atraktif dan tampil menyerang di setiap laga. Tidak heran, sang pelatih memang mempercayai air sakti dari dukun sebagai pelengkap
dalam setiap pertandingan laga turnamen. Tapi belum tentu juga dari kubu lawan juga kuat dan tampil gemilang, belum tentu juga, karena air sakti dukun juga ya. Mungkin memang strategi pelatih dan pemainnya memang bagus. Sang pelatih terus mengunggulkan kapten tim yaitu Yayat katanya, karena pemain yang paling bertalenta tinggi dan spotter terus mengasih semangat kepada kapten tim Yayat agar memenangkan pertandingan inje. Perhatikan kapten tim Yayat melakukan tendangan. Ternyata tidak gol. Pelatih sungguh berharap kepada kapten tim Yayat melakukan perubahan permainan, karena tim sudah ketinggalan skor, alamat akan kalah sepertinya. Waduh papar, skor sudah terlihat jauh tertinggal tim Kapten Yayat, ternyata kalah dalam pertandingan turnamen futsal ini, dan sangat kecewa sang pelatih. Mari kita simak tanggapan pelatih tim ini. Ini tanggapan kapten tim Yayat dan pelatihnya. Sini ya, oke ya. Tuh, tanya sama Mas Farman. Woi, kenapa kalah? Kenapa kalah? Eksklusif dulu. Woi, kenapa kalah? Permainan. Permainannya kurang semangat ya? Aduh. Hah? Pusing Kurang aja. semangat ya Mas ya? Ya duduk. Belakang lagi. Nah, Kenapa Mas bisa kalah Mas? Aduh, jampe-jampenya kurang. Jampe-jampenya kurang manjur. Dukunnya kurang kuat ya dukunnya Kurang ya? kuat dukunnya. Besok saya mau ke rumahnya nih. Ya saya menang, sekarang kalah. Biasanya menang Mas ya? Ya oke. Ya biasa menang nih Mas. Mungkin karena kecapean kali Mas pemainnya. Gak ada pemain yang ngepres Mas. Iya. Gak ada gantinya. Gak ada gantinya ya? Iya. Ya itu juga ya. Berarti air dukunnya kurang mempan ya? Sekarang Mas saya gak percaya lah sama air-air kayak gitu. Gak percaya ya? Saya gak percaya. Jadi tergantung pemainnya juga ya? Iya tergantung pemainnya. Kalau permainannya bagus, pastinya permainannya juga akan bagus ya. Berarti bukan karena airnya bisa menjadi menang ya. Bukan. Jadi karena usaha sendiri. Benar. Gimana tanggapannya Mas kalau Kak? Masih menggunakan air dukun lagi? Enggak lah, saya udah kapok. Mulai sekarang nggak bakal pakai air dukun lagi lah. Yang penting giat berlatih lagi ya Mas ya? Intinya berdoa, latihan, main bagus itu. Terima kasih Mas ya. Saya buru-buru nih Mas ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Sampai ketemu di video-video Kang Suparma berikutnya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.